Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersamaku di Genfei Channel. Aku minta maaf banget sebelumnya ke teman-teman karena aku baru sempat banget bikin tips bagaimana cara mendapatkan IPK cum laude di BSI. Padahal janji-janji aku tuh kemarin udah lumayan lama dan aku baru sempat bikin video ini di tanggal 23 Oktober 2024. Pasti teman-teman semua yang klik video ini pengen banget kan jadi lulusan cum laude atau lulusan terbaik di BSI, tapi masih bingung gimana caranya. Oke, kali ini aku bakalan kasih tips ya. Jadi teman-teman mohon disimak videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian paham seperti apa sih tips dapat cum laude di BSI. Oke? Guys, sebelum aku kasih tips, aku mau nunjukin dulu ini nilai-nilai yang aku dapetin dari zaman aku SD bahkan sampai kuliah, dan ini aku selalu konsisten terapin ke dalam kehidupan belajar aku sehingga aku bisa mendapatkan IPK 4 itu gitu. Aku mau nunjukin nilai-nilai ini bukan bermaksud untuk sombong ya guys. Jadi aku pengen kasih tahu ke kalian bahwasannya ini tuh bener-bener real tips yang aku jalanin tuh seperti ini sehingga aku bisa mendapatkan nilai seperti ini. Jadi aku pengen kasih tunjuk ke kalian bahwasannya tips ini bukan karena aku asal ngomong doang, tapi memang aku buktikan dengan nilai aku bener dapat segitu guys. Jadi kalau aku aja bisa, kenapa kalian enggak? Ya kan? Assalamualaikum teman-teman. Di sini sebelum aku berikan tips bagaimana sih caranya menjadi lulusan cum laude BSI, di sini aku bakalan tunjukin dulu ya. Aku bukannya bermaksud sombong atau seperti apa, aku cuma pengen tunjukin ke kalian bahwasannya tips yang aku berikan ini akan bermanfaat ketika kalian ini konsisten dalam mengerjakannya gitu atau menjalankan tips yang aku berikan. Karena ini tips udah aku pakai dari zaman aku SD bahkan sampai kuliah, dan ini works banget di aku. Nih, ini waktu aku SD, alhamdulillah aku selalu dapat peringkat 1 ini. SD nih, teman-teman. Nah, SMP-nya alhamdulillah aku juga dapat peringkat 1 dan dapat nilai tertinggi di kelas 9A. Ini rapot aku waktu SMP. Alhamdulillahnya aku selalu mendapat peringkat 1. Ini dari zaman kelas 7 ya, kelas 1 sampai ini semester 1, ini semester 2-nya. Peringkat 1 juga sampai aku kelas 8 ya, kelas 2. Sama peringkat 1 juga. Ini semester 2, kelas 8-nya sama peringkat 1 juga. Terus ini kelas 3-nya. Nah, ini kelas 3-nya, kelas 9. Aku juga alhamdulillah dapat peringkat 1, selalu masuk ke kelas unggulan. Nah, ini semester 2-nya peringkat 1 juga. Sampai alhamdulillah aku keterima di SMK Negeri 8 Jakarta yang merupakan sekolah favorit. Waktu itu kan masih pakai NEM ya, masih bersaing pakai NEM untuk masuk situ, dan alhamdulillah bisa keterima di SMK Negeri 8 Jakarta. Dan ini adalah transkrip akademik aku waktu kuliah di BSI. Alhamdulillah aku mendapatkan ini dari daftar-daftar mata kuliah ya. Alhamdulillah nilai aku selalu A semuanya. Dan skripsi pun dapat A juga. IPK aku 4, cum laude alhamdulillah. Jadi teman-teman yang mau cobain tips ini, semoga bermanfaat tips yang aku berikan. Jadi jangan di skip ya videonya, oke? Oke teman-teman semua, udah dilihat kan? Nah, gimana? Kalian jadi makin semangat nggak untuk meraih IPK 4 atau jadi lulusan cum laude terbaik di BSI? Pasti harus semangat dong, ya kan? Apalagi kalian nih, para maba yang baru masuk BSI, pasti udah punya cita-cita, oh aku tuh harus jadi lulusan terbaik pada saat wisuda. Biar bisa naik ke podium, dapat gelar cum laude, wah the best banget kalian. Ayo semangat terus! Oke, langsung aja deh aku kasih tipsnya ya. Pertama, kalian itu harus sering cek website, harus rajin cek website. Jadi pertama itu ada di BSI namanya RTM. Nah, RTM itu apa? RTM adalah rencana tugas mahasiswa. Nah, di RTM ini teman-teman bisa cek aja di ruang mahasiswa BSI ya. RTM itu fungsinya adalah untuk ngejelasin tugas-tugas apa aja sih yang bakalan kalian kerjain di semester yang bersangkutan. Misalkan di semester 1, RTM tentang akuntansi ya, rencana tugas mahasiswa. Nah, di jurusan akuntansi ini atau di mata kuliah akuntansi ini, kira-kira di minggu pertama itu nanti bakalan disuruh apa aja belajar sama dosen. Nah, di minggu kedua, misalkan dibikin makalah sama presentasi tentang apa nih. Nah, itu udah tersusun dengan baik tuh di RTM. Jadi teman-teman harus cek RTM kalian masing-masing di website ya. Kira-kira rencana tugas
kalian di semester itu apa aja. Jadi kalian bisa planning nih, oh iya, di minggu pertama nanti kita bakalan disuruh buat makalah tentang judul ini loh. Terus di minggu kedua kita bakalan disuruh bikin tugas tentang ini loh. Jadi teman-teman udah tahu duluan nih. Bahkan sebelum dosen kalian ngejelasin ke kalian, kalian udah paham nih bakalan dapat tugas apa aja kira-kira. Seperti itu. Yang kedua, kalian kalau di jurusan akuntansi atau ada mata kuliah akuntansi, biasanya itu udah bakalan dapat LTM ya. LTM itu apa sih Kak? LTM adalah lembar tugas mahasiswa. Nah, di LTM ini adalah isinya biasanya itu soal-soal latihan tentang akuntansi. Nah, soal-soal latihan akuntansi ini bahkan sebelum dosen kalian ngejelasin di kelas, kalian harus kuasain dulu teman-teman. Kenapa sih Kak harus kuasain dulu, harus pelajarin dulu? Biar ketika dosen kalian menjelaskan di kelas, kalian tuh udah paham. Misalkan di LTM ini pertemuan pertama tentang jurnal, membahas tentang jurnal. Nah, teman-teman paling enggak harus ngerti dulu nih konsep jurnal. Jurnal itu apa sih? Gitu. Terus aktiva itu apa sih? Debit kredit itu apa sih? Nah, teman-teman harus tahu dulu nih. Jadi nggak ngeblank banget saat dosen ngejelasin di kelas. Biasanya tuh dosen bakalan ngejelasin kayak gini. Oh ya, jurnal ini tentang ini loh, isinya ini loh. Debit itu ini loh, kredit ini loh gitu. Jadi teman-teman udah tahu, oh iya benar, kredit itu tentang ini loh. Jadi teman-teman ada gambarannya gitu, nggak yang kosong pada saat dosen ngejelasin. Bahkan ada juga dosen yang iseng nanya kayak, siapa yang tahu debit, siapa yang tahu kredit, apa sih perbedaan antara keduanya? Teman-teman bisa angkat tangan, bisa jawab. Nah, dengan kalian aktif menjawab di kelas, itu merupakan poin plus di mata dosen gitu teman-teman. Jadi kalian harus aktif banget deh di kelas, selama di kelas. Mau mengajukan pertanyaan ke dosen aktif, ngejawab pertanyaan dosen juga aktif. Tapi teman-teman, aku kasih saran ya, kalau misalkan kalian memang mau bertanya kepada dosen, bertanyanya itu yang berbobot teman-teman. Kenapa harus yang berbobot? Kadang-kadang ada gini, mahasiswa yang asal nanya aja, yang penting ibaratnya apa ya, agak cari muka juga ya, ibaratnya cari muka. Nah, padahal pertanyaannya sebenarnya mudah, tapi mahasiswa ini asal nanya doang biar disangka aktif. Jangan kayak gitu juga teman-teman. Jadi pertanyaannya itu yang agak sedikit berbobot juga ya. Jangan yang kayak, Bu, tolong dong sebutin apa sih bedanya ini sama ini. Itu kan agak sedikit mudah gitu ya. Di modul pun juga udah ada. Jadi pertanyaannya itu kalau bisa teman-teman ajuinnya di luar modul gitu, yang gak ada di modul, yang bener-bener kalian gak ngerti baru kalian ajuin. Jangan pertanyaan yang udah kalian ngerti, jawabannya pun bahkan ada di modul, kalian tanyakan ke dosen. Nah, ini dosen pun juga bisa menilai sebenarnya mahasiswa ini sebenarnya asal nanya doang gitu, bukan yang bener-bener mau nanya. Sebenarnya mahasiswa ini juga udah tahu jawabannya. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Terus juga tips selanjutnya nih teman-teman, kalian harus pintar-pintar cari teman. Kenapa aku bilang pintar-pintar cari teman? Karena ada juga teman yang membawa pengaruh negatif dan juga membawa pengaruh positif. Kenapa aku bilang kayak gitu? Di dunia perkuliahan teman-teman, banyak banget nih mahasiswa yang asal datang gitu, asal absen. Mereka pun ngerjain tugas ya udah asal aja gitu, nggak yang berpatokan sama nilai. Ya itu tergantung pribadi mereka masing-masing sih ya. Cuman saran aku, alangkah lebih baiknya teman-teman cari teman itu yang bisa diajak diskusi bareng tentang perkuliahan, materi perkuliahan. Jangan yang cuman asal ngajak nongkrong doang setelah pulang kuliah. Gitu ya teman-teman ya. Bener-bener harus dipilih juga. Cuman jangan yang terlalu kelihatan banget sih. Sebenarnya kita mau main sama siapa aja boleh, asal kita tahu juga tugas kita sebagai mahasiswa itu tetap belajar gitu ya. Terus juga tips selanjutnya, teman-teman ini harus menyembunyikan IPK menurut aku ya. Kenapa teman-teman harus menyembunyikan IPK? Karena gini, di dunia perkuliahan kita jangan menganggap teman kelas itu 100% teman kalian murni. Karena ada juga teman yang nggak senang nih misalkan kalian dapat IPK segitu gitu. Jadi misalkan ditanya, IPK kamu berapa? Ya kamu bilang aja, sama kok kayak kamu IPK aku, kayak gitu ya. Speak dikit, bohong dikit menurut aku ya nggak apa-apa sih kalau soal IPK. Karena gini teman-teman, aku waktu kuliah dulu
Dulu pun aku begitu kan, ditanya kamu IPK-nya berapa Han, aku bilang sama kok sama kamu, IPK aku juga segitu. Padahal niat kenapa aku bilang kayak gitu, kenapa aku berbohong kayak gitu, karena kalau misalkan aku bilang IPK aku 4, itu pasti ada aja orang yang sirik teman-teman, yang gak suka teman-teman. Bener, ini relate banget kalau misalkan kalian udah masuk ke dunia perkuliahan. Apalagi di BSI, di BSI itu ada beberapa aplikasi atau website yang memang passwordnya itu menggunakan tanggal lahir kita. Jadi misalkan teman kalian tahu nih password kalian nih, tanggal lahir kalian tahu nih, misalkan tanggal 12 Oktober tahun 2000. Nah, tanggal lahir kalian tanggal segitu kan. Nah, itu bisa dibuka teman-teman sama teman kalian. Suka iseng gitu ngebuka di website. Karena menurut aku itu agak rentan juga ya kalau misalkan kita ngasih tahu tanggal lahir kita. Karena itu bakalan bisa ngebuka teman-teman, ngebuka aplikasi BSI. Karena di aplikasi BSI itu biasanya ada tugas-tugas kita sebagai mahasiswa. Kadang ada juga teman-teman yang sirik sama kita. Terus kita udah ngerjain tugas nih, kita kumpulin kan, upload linknya di aplikasi. Nah, terus suka iseng dibuka, coba buka si aplikasinya si A. Oh, ternyata dia udah ngerjain tugas nih. Aku nyontek aja, aku buka tugasnya. Atau aku hapus aja tugasnya biar dia nggak dapat nilai, belum dikirim sama dosen. Gitu. Kadang ada juga teman yang suka kayak gitu teman-teman, yang agak sirik sama temennya. Jadi saran aku kalau misalkan kalian kuliah di BSI, jangan sampai tahu IPK kalian, atau kalian jangan sampai tahu jangan kasih tahu tanggal lahir kalian ke teman-teman, karena tanggal lahir kalian itu sangat-sangat krusial banget, sangat-sangat penting banget. Jangan sampai tahu, privasi banget, karena di tanggal lahir itu bisa dibuka guys aplikasi kalian. Kalau misalkan udah bisa dibuka aplikasinya, bakalan ketahuan dia tuh tugas yang udah kalian kerjain. Jadi kayak kalian emang mau udah capek-capek ngerjain tugas, terus tugas kalian dicontek gitu aja, di copy paste gitu aja, atau bahkan yang lebih jahatnya lagi, tugas kalian dihapus, link yang tadi kalian udah kirim terus dihapus sama teman kalian, tapi kalian gak ngecek lagi, jadinya nilainya 0 nanti, disangkanya belum kirim tugas teman-teman. Padahal kalian udah kirim, tapi teman kalian yang agak kurang senang itu ngapus gitu. Jadi saran aku lebih baik IPK itu privasi aja, tanggal lahir kalian pun diprivasi aja, jangan sampai ada yang tahu ya teman-teman. Itu saran aku. Karena nggak semua teman itu baik dan nggak semua teman itu buruk juga. Jadi harus pandai-pandai aja lah mencari teman yang benar-benar baik gitu ya teman-teman. Tips dari aku. Kemudian selalu lebih awal daripada dosen. Kenapa harus lebih awal daripada dosen? Maksudnya gimana? Jadi gini, ketika misalkan sekarang pertemuan ke-1 nih, pertemuan ke-1 itu tentang belajar permintaan pasar. Nah, di pertemuan 2 itu belajar lagi tentang macam-macam pasar. Misalnya ada pasar persaingan sempurna, ada pasar monopoli, pasar oligopoli. Nah, kalian paling enggak harus menguasai 2 pertemuan dalam satu pertemuan itu. Misalkan kalian nih baru pertemuan ke-1, paling enggak kalian harus kuasain sampai ke pertemuan kedua. Kenapa? Kadang ada juga nih dosen yang menghubungkan atau memberikan pertanyaan yang ada di pertemuan kedua gitu. Jadi teman-teman udah ngerti nih, oh ya itu kan bukannya materi yang ada di pertemuan kedua ya. Jadi teman-teman udah bisa jawabnya gitu. Meskipun baru pertemuan 1 ya nggak apa-apa, kuasain juga pertemuan keduanya. Jadi teman-teman udah bisa ngejawab apapun pertanyaan yang dosen lontarkan gitu. Terus ya teman-teman, aku tips selanjutnya, biasanya itu kan di BSI banyak banget ya ngadain presentasi. Nah, kalau misalkan kalian mengadakan presentasi, aku mohon banget untuk teman-teman jangan textbook. Textbook itu maksudnya adalah, ini misalkan presentasi nih, kalian asal baca doang, kayak permintaan pasar adalah bla 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 bla, full baca yang ada di slide itu. Jangan kayak gitu teman-teman. Presentasi adalah poin-poin penting aja. Poin-poin penting aja. Misalkan di sini judulnya permintaan pasar. Nah, terus di sini bawahnya juga ada hukum permintaan pasar. Nah, nanti kalian tinggal jawab sendiri tuh. Kalian ngejelasinnya pun harus eye contact sama dosen dan juga partisipan atau teman-teman kalian, mahasiswa yang di depan. Jangan kalian ngeliat ke atas atau ke bawah bacanya, atau ke samping bacanya, ke kiri bacanya.
audiensnya kan di depan teman-teman. Jadi teman-teman harus bener-bener ngeliatin dosen sama teman kalian yang ada di depan. Jangan nervous, jangan grogi, pokoknya santai aja, dan jangan textbook. Ini nggak boleh banget, nggak boleh full baca yang ada di depan. Kalian harus paling nggak ngafalin lah ya, ada effort dikit lah teman-teman untuk ngafalin materi yang ada di presentasi kalian. Terus selama menjawab pertanyaan juga harus benar-benar pertanyaannya itu ngejawabnya dengan serius, jangan yang kebanyakan bercanda atau ketawa-tawa gitu ya, meskipun itu sama teman kalian. Jadi harus tetap bawa serius ya guys. Contoh nih, kalau misalkan kalian juga mau memberikan pertanyaan kepada teman kalian yang lagi presentasi, menurut aku kalian harus memberikan pertanyaannya ini dengan kalimat pembuka dulu. Kalimat pembuka, terus baru inti pertanyaannya dan kalimat penutup. Jangan langsung ke inti pertanyaannya. Contohnya kayak gini teman-teman. Misalkan teman kalian lagi presentasi tentang PKN. Nah, kalian harus benar-benar merhatiin dulu tuh slide yang dijelasin atau dipaparkan sama teman kalian. Contohnya, misal di slide tadi, di slide teman kalian ada tentang Undang-Undang Dasar. Misalkan Undang-Undang Dasar nomor 20 tahun 2003 tentang PKN. Nah, teman-teman langsung garis bawahi dulu nih. Teman-teman tulis di buku. Nah, baru kalian ajukan. Contoh pertanyaan seperti ini. Berdasarkan presentasi kalian yang tadi sudah kalian paparkan, sudah bagus presentasinya. Dan ada di slide kedua pemaparan tentang Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan kewarganegaraan yang menyatakan bahwasannya dengan belajar PKN ini peserta didik diharapkan mampu untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap kebangsaannya sendiri dan juga cinta terhadap tanah air. Jadi pertanyaannya adalah mengapa peserta didik saat ini atau mahasiswa saat ini nilai kebangsaan dan rasa cintanya itu mulai luntur terhadap tanah air. Bagaimana menurut pendapat kalian, apa sih faktor yang menyebabkan hal itu terjadi? Gitu. Dan apakah menurut kalian pendidikan kewarganegaraan kita sudah dapat dikatakan berhasil? Mohon penjelasannya, terima kasih. Nah, seperti itu teman-teman kira-kira. Jadi pertanyaannya diawali oleh kalimat pembuka dulu, seperti berdasarkan materi yang telah kalian paparkan, tadi ada undang-undang sekian, sekian. Nah, bagaimana baru pertanyaannya kan? Bagaimana menurut kalian pendapat kalian? Baru terima kasih. Nah, seperti itu. Jangan kalian langsung to the point ke inti pertanyaannya. Kayak misalkan, tolong dong sebutin faktor apa aja sih yang menyebabkan rasa cinta kita terhadap tanah air tuh bisa luntur gitu. Jangan langsung to the point ke inti pertanyaan, tapi harus ada 3 itu ya tadi, pembuka dulu, inti, baru penutup. Seperti itu teman-teman. Oke? Udah mulai ngerti sampai sini? Kalau misalkan sudah ngerti, alhamdulillah, berarti jadi kalian harus terapin tips ini secara konsisten biar kalian bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan. Dan tentunya aku juga sarankan kepada kalian untuk selain berusaha juga berdoa. Kenapa aku bilang selain berusaha kalian juga harus berdoa? Karena gini, usaha tanpa doa itu nggak akan bisa ya. Doa tanpa usaha juga nggak bakal bisa. Jadi 2 komponen ini, usaha sama doa, itu harus berkesinambungan bareng gitu ya teman-teman, udah paket komplit. Jadi doa menurut aku seperti ini, kalian harus sering sholat tahajud. Misal sholat tahajud jam 2, jam 3 tuh kalian bangun malam, terus belajar materi di hari itu. Misalkan hari Senin ini kalian ada mata kuliah tentang akuntansi sama ekonomi. Nah, kalian bangunlah jam 2, kalian sholat tahajud dulu, terus baru kalian belajar materi hari itu. Buka-buka slide, karena kan slide base itu gampang banget bisa diakses kan lewat HP pun, tanpa buka laptop juga bisa lewat HP. Jadi jangan males-males lah teman-teman baca-baca slide, sering-sering baca slide. Karena menurut aku ya, belajar paling enak itu pada saat pagi hari. Kenapa? Karena pagi hari itu kan tengah malam ya, khususnya tengah malam, itu otak masih fresh ya, karena baru bangun tidur, masih fresh. Terus kita habis sholat tahajud, langsung belajar. Nah, dengan begitu materi bisa langsung menyerap dengan mudah gitu teman-teman. Jadi luangin lah waktu sekitar 1 jam
atau 1 jam lebih juga nggak apa-apa untuk sholat tahajud kemudian belajar. Itu menurut aku kalau kalian konsisten, kalian rutin belajar seperti itu, insya Allah apapun yang kalian harapkan, mendapatkan IPK 4 pun itu bukan hal yang sulit lagi, tapi perkara yang mudah. Karena kalian udah usaha, kalian udah ikhtiar, kalian juga udah doa sama Allah, kalian minta, ya Allah tolong permudah hamba dalam menjalankan perkuliahan ini, dan insya Allah pasti Allah kabulin. Niat hambanya yang baik, niat hambanya yang serius menuntut ilmu, pasti Allah kabulin teman-teman. Terus juga kalian harus belajarnya itu jangan cuma dari slide aja, tapi kalian harus bikin mind mapping. Kalian punya catatan kecil. Misal di slide itu dijelasin tentang permintaan pasar. Nah, kalian catat tuh poin-poin pentingnya apa aja sih tentang permintaan pasar di buku. Jadi ada ringkasannya teman-teman, enggak full di slide. Kalau di slide itu kan banyak banget ya keterangan-keterangannya, dan itu bakalan pusing banget kalau kalian hafalin semua, itu bakalan pusing. Jadi kalian bikin ringkasannya aja di buku kecil kalian, poin-poin utamanya seperti apa. Nah, itu kalian pelajarin gitu. Karena dengan kalian bikin mind mapping, itu bakalan mempermudah kalian dalam belajar. Setelah itu, ini hal yang kalian juga harus waspadai tentang absen. Kenapa aku bilang tentang absen? Karena absen di BSI itu dapat kalau nggak salah 20% ya poinnya. Absen 20%, tugas 25%, UTS 25%, UAS 30%. Nah, menurut aku nih, maksimal kalian absen dalam satu mata kuliah itu adalah 3 kali. Misalkan di mata kuliah akuntansi nih, dalam satu semester kalian bolosnya itu maksimal 3 kali aja guys. Misalkan kalian mau izin atau sakit gitu ya, 3 kali aja. Karena kalau misalkan lebih dari 3 kali dalam satu semester, itu bakalan mempengaruhi banget nilai absen kalian. Takutnya nilai absen kalian itu di bawah 80. Nah, kalau misalkan di bawah 80 kan agak kurang ya teman-teman. Nanti kalau mau dapat A gitu teman-teman. Jadi maksimal 3 aja ya, 3 kali absen dalam satu semester dan juga dalam satu mata kuliah. Terus tugas kalian harus sering kerjain, jangan sampai nggak kalian kerjain karena poinnya lumayan banget, 25%. UTS sama UAS juga harus belajar dengan benar, karena kebanyakan UTS sama UAS itu kan pilihan ganda ya. Ada juga sih yang praktek ya kalau misalkan jurusan lain. Tapi kalau di jurusan aku jurusan manajemen, itu biasanya pilihan ganda, dan kalian harus benar-benar kerjain dengan serius. Belajarnya jangan yang sistem kebut semalam, karena percaya sama aku, nggak ada belajar yang instan dalam semalam terus kalian berharap nilai A, itu nggak ada. Dan itu menurut aku agak mustahil ya, kalian belajar SKS terus berharap dapat A besokannya. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Belajar itu konsisten tiap hari, jangan kalian putus. Nah, kalau misalkan kalian belajar tiap hari, menjelang ujian itu udah nggak yang ketar-ketir lagi, nggak yang takut lagi, semua udah di luar kepala, kalian udah paham gitu ya teman-teman. Kalau nggak salah itu UTS sama UAS tergantung lagi ya dari mata kuliahnya. Kalau misalkan mata kuliahnya tentang hitung-hitungan, biasanya sih 50 soal PG. Kalau hitung-hitungan kalau nggak salah 35 soal PG. Tapi kalau di luar hitung-hitungan biasanya 50. Misalkan tentang ekonomi mikro itu biasanya 50 PG gitu teman-teman. Oh ya, ini aku juga mau kasih tahu tips lagi yang mungkin teman-teman bakalan kaget kalau misalkan kalian sama sekali nggak pernah belajar di rumah, terus tiba-tiba ada ujian dadakan. Nah, ini kan agak repot juga teman-teman ya. Makanya aku bilang, belajar konsisten, tiap hari belajar, luangin waktu belajar. Kayak tengah malam bangunlah pas susahnya 1 jam gitu kan untuk belajar. Karena pasti ada juga dosen yang suka iseng ngasih ujian dadakan berupa kuis. Nah, nih kuis nih, jangan sampai kalian gak bisa kerjain kuis. Kuis tergantung juga dari dosennya. Biasanya ada yang ngasih 5 soal esai ya, 5 soal esai atau 10 soal esai, tergantung lagi sama dosen kalian. Dan kuis ini biasanya agak 5 soal itu tapi bercabang gitu. Kayak misalkan 1A, 1B, 1C itu kan berpanjang ya. Jadi teman-teman jangan nggak belajar sama sekali, karena kita nggak tahu ya kapan kuis dadakan itu dilakuin.
karena aku pun begitu guys, kuis dadakan gitu. Nggak tiap hari sih, nggak, paling seminggu sekali atau 3 minggu sekali, sebulan sekali ya, tergantung dosen kalian sih. Dan aku juga mau kasih tauin, ini adalah dua hal yang mungkin kalian agak lupakan. Yang pertama adalah PKL, dan yang terakhir adalah skripsi. Kenapa dua hal ini gak boleh kalian lupain? Karena ini juga ada nilainya guys. PKL ada nilainya sendiri, skripsi juga ada nilainya sendiri. Jadi kalau misalkan kalian itu mahasiswa ambilnya D3, berarti kan kalian PKL-nya itu di semester kelima dong. Tapi kalau kalian mahasiswa S1, berarti kalian PKL-nya di semester ke-7. Nah, jadi PKL ini kalian itu kan biasanya boleh sendiri dan juga boleh berkelompok. Saran aku, kalau misalkan kalian mau berkelompok, carilah teman-teman yang memang benar-benar rajin. Jangan yang hanya memanfaatkan kalian. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau misalkan berkelompok, itu biasanya laporannya bikinnya jadi satu gitu kan. Jadi kalau misalkan bikinnya jadi satu, takutnya teman kalian ngandelin kalian doang nih, kalian aja bikin laporan, sedangkan teman kalian cuman numpang nama doang. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Tapi sih saran aku mendingan PKL-nya enakan sendiri sih. Kalau misalkan PKL-nya sendiri, itu jadi kayak lebih bebas aja gitu, kita mau bikin laporan seperti apa, terus juga nggak ribut sama temen kan. Kalau misalkan temennya malas nggak mau bantuin PKL bikin laporan, nggak ada drama-drama kayak gitu. Karena aku waktu PKL pun sendirian guys, bikin laporan sendiri juga selama 6 bulan. Itu PKL selama 6 bulan ya guys. Terus kalian juga harus sering-sering kontak sama dosen pembimbing kalian. Kalau misalkan PKL itu kan nanti dapat tuh dikasih tahu dosen pembimbing kalian si Pak ini atau si Bu ini. Kalian harus sering-sering kontak sama mereka. Dan saran aku, kalian nih ngambil judul laporannya itu yang memang relevan terhadap jurusan kalian. Misalkan kalian ini PKL-nya di mana, misalkan PKL di hotel. Nah, terus kalian ini jurusannya manajemen keuangan. Kalian ambilnya itu judul PKL-nya yang memang sesuai sama jurusan kalian. Jangan ngambilnya judul yang gak sesuai. Misalkan gini, kan aku jurusannya itu manajemen, konsentrasi aku keuangan. Berarti aku ambil judul laporan PKL-nya itu yang sesuai dengan aku, tentang keuangan juga. Misal tentang laporan transaksi pada hotel A. Nah, itu kan masih relevan ya. Jangan ngambil judulnya itu yang tentang SDM, itu kan beda lagi. Tentang misalkan judul laporan aku proses rekrutmen di hotel A. Nah, ini kan gak nyambung karena ini kan konsentrasinya manajemen SDM, bukan manajemen keuangan. Kalau aku konsentrasi keuangan, maka aku fokus ke judul tentang keuangan. Kalau aku manajemen SDM, ya udah berarti fokus aku ke judul tentang SDM. Seperti itu. Karena kalau misalkan kalian ambil judulnya ini beda, nggak sesuai sama jurusan kalian, maka bakalan ditolak sama dosen pembimbing kalian, nggak bakalan di ACC tuh judul kalian, dan kalian bakalan kesulitan untuk mendapatkan data-data untuk PKL tersebut, dokumen-dokumen yang mendukung PKL. Jadi sebelum kalian ambil PKL, kalian benar-benar memutuskan dulu nih. Kalian juga harus ambil persetujuan dulu. Kalian tanyain ke pembimbing yang ada di PKL kalian, di tempat kerja kalian sama di kuliah. Jadi kan kalau di PKL itu ada dua ya, pembimbing yang di kantor sama pembimbing yang dosen di kampus. Nah, pembimbing yang di kantor ini kalian juga harus tanya, Pak, saya kan jurusannya ini, saya boleh nggak nanti ambil judul tentang ini, jadi saya minta dokumen tentang ini, boleh nggak Pak? Nah, kalian tanya dulu nih ke pembimbing yang ada di kantor. Kalau misalkan udah disetujuin, baru kalian tanya ke pembimbing yang ada di dosen kalian tuh, pembimbing dosen kalian yang ada di kampus. Jangan kalian tanya dulu ke pembimbing yang di kampus, karena takutnya misalkan kalian judulnya udah di ACC nih, misalkan boleh tentang transaksi yang ada di hotel A. Nah, takutnya si pembimbingnya ada di kantor tuh nggak setuju, nggak boleh, karena ini dokumennya rahasia, cuman orang kantor dong yang boleh tahu, nggak boleh di up ke publik. Nah, kan agak repot juga ya. Jadi saran aku, kalian harus tanya dulu nih ke pembimbing yang ada di kantor kalian, tempat PKL kalian, boleh nggak Pak, kalau misalkan saya ambil judul ini, saya nanti minta dokumen ini buat nanti bikin laporan PKL saya. Nah, baru nanti bilang ke dosen yang ada di kampus, seperti itu. Jadi dua pembimbing ini yang di kantor sama yang di kampus, kalian harus sering-sering komunikasi sama mereka. Terus juga harus rajin selama PKL, jangan buat masalah, biar dipermudah gitu guys. Karena
PKL itu ada nilainya guys, dan itu masuk ke transkrip akademik. Kalau misalkan nilai PKL kalian B, ya udah berarti kalian udah nggak bakalan bisa dapat IPK 4, karena itu bakalan diakumulasin juga kan di sini nih, di apa namanya, di mana nih, di praktek kerja lapangan. Ada mata kuliahnya namanya praktek kerja lapangan, itu nilainya dikasih tauin. Dan alhamdulillah sih aku dapat PKL nilainya A. Terus yang kedua skripsi. Nah, skripsi juga ini kalian kalau ambil S1 berarti kan di semester ke semester ke-8 ya. Semester ke-8. Nah, kalian itu dari jauh-jauh hari guys, bahkan sebelum semester 8 kalian harus sudah mikirin nih, aku judul skripsinya bakalan ambil apa ya. Nah, paling enggak kalian nyiapin 3 sampai 5 judul lah, nyiapin guys. Jadi misalkan judul pertama nggak di ACC, masih ada judul-judul yang lainnya gitu. Jadi kalian nggak bakalan pusing mikirinnya. Terus juga kalian data-datanya juga harus dicari sebelum masuk ke semester 8. Saran aku, kira-kira kalian mau ngambil judul apa tentang skripsi kalian, biar mudah gitu guys, bikinnya nggak terlalu ada kendala banget. Terus juga sering kontak sama dosen pembimbing kalian. Kalau di BSI sih waktu itu aku dosen pembimbing skripsinya ada 2, Bu Susan sama Bu Yesika. Kalau beliau nonton ini, aku sangat berterima kasih sekali sama Bu Susan dan juga Bu Yesika karena telah meluluskan aku dan juga mempermudah aku dalam membuat skripsi. Bener-bener baik banget, sabar dalam membimbing aku. Terima kasih ya Bu. Semoga diberkahi selalu Ibu berdua yang telah membimbing aku selama proses skripsi. Dan juga kalian kalau bikin skripsi, saran aku bener-bener diperhatiin banget, bener-bener dipahamin banget tentang apa yang kalian buat, karena nanti kan itu bakalan diujikan kan. Nah, kalau misalkan kalian bikin skripsinya asal-asalan, kalian gak paham apa yang kalian buat, atau bahkan lebih parahnya lagi kalian joki gitu ya. Kalau kalian joki, kalau misalkan kalian paham sih nggak apa-apa ya, tapi kalau misalkan kalian joki terus kalian nggak paham sama sekali apa yang kalian buat, itu bakalan bermasalah banget. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena nanti kan ada tuh ujian sidang ya. Kalau misalkan di ujian sidang itu kalian nggak bisa jawab pertanyaan dari dosen seputar skripsi kalian, berarti kan kalian ketahuan banget dong jokinya. Nah, kalau ketahuan ngejoki nggak bisa ngejawab, ya udah guys, itu bakalan gak dilulusin. Masa kalian mau ngulang lagi, kalian mau bikin skripsi ulang lagi, terus di semester berikutnya, berarti kalian gak ikut lulus dong bareng teman-teman, gak ikutan wisuda bareng teman-teman dong. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya saran aku, kalian bikinlah skripsi sendiri, dipahamin benar-benar, biar kalian gak kesusahan selama kalian nanti sidang gitu. Karena sidang pun itu sangat menguras mental ya. Kalau misalkan kalian nggak belajar sungguh-sungguh, itu takutnya kena mental gitu guys sama pertanyaan dosen. Kalau kalian bikinnya joki, ya pasti kalian agak kesulitan juga kan menjawab pertanyaan dosen. Oke, mungkin segitu aja guys saran dari aku, karena di skripsi ini pun masuk ke dalam transkrip akademik nilai skripsi. Alhamdulillah sih aku dapat nilai skripsinya A. Jadi ya itu saran aku, kalau misalkan kalian mau dapat IPK 4, skripsinya diperhatiin juga, PKL juga diperhatiin dengan serius. Nah, sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau misalkan aku sempat lihat dan aku bisa ngejawabnya, aku pasti bakalan jawab kok teman-teman. Guys, skripsi jangan disepelekan ya. Kenapa jangan disepelekan? Karena gini, aku waktu itu punya temen satu kelas, itu cowok, orangnya rajin, aku akuin rajin banget cowok ini. Jadi dari semester 1 sampai semester 7 itu dia IPK-nya selalu 4, sama kayak aku, selalu 4. Nah, tapi di semester 8 harusnya dia kan bisa tuh ya, kalau misalkan dari semester 1 sampai semester 8 dia selalu dapat IPK 4, dia harusnya bisa tuh kumlot juga bareng kayak aku, sama kayak aku kumlot juga. Tapi sayangnya karena dia deskripsinya itu dapat nilainya B, akhirnya dia nggak bisa jadi kumlot guys, karena dia kayaknya sih agak kurang mungkin ya dalam ngejawab pertanyaan dosen mungkin pada saat sidang. Jadinya dosennya ngasih nilai B. Tapi menurut aku kalau misalkan skripsinya udah dapat B, itu nggak bakalan dapat IPK 4 karena berpengaruh banget. Di semester 8 kan ditulisin tuh ada nilai skripsi. Nah, kalau misalkan di semester 8 nilai skripsi kalian itu B,
otomatis kalau diakumulasiin dari semester 1 sampai semester 8, PK kalian nggak dapat 4, paling dapatnya 3,9 kayak gitu. Jadi sayang banget menurut aku, cuman gara-gara perihal satu mata kuliah doang nih, skripsi doang. Ya Allah, nyesek banget sih sebenarnya ya kalau cuman satu mata kuliah doang yang dapat B, jadinya kan nggak bisa dapat IPK 4 gitu. Jadi saran aku bener-bener kalian harus diperhatiin banget dari semester 1 sama semester 8. Jangan sampai cuman gara-gara satu mata kuliah aja yang nilainya B, jadi kalian gak bisa dapat IPK 4 guys. Jadi tetap semangat ya, dan selalu serius, selalu berdoa, ngejalaninnya dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang ikhlas juga. Insya Allah pasti segala hal dipermudah guys. Oh iya teman-teman, ada satu hal lagi yang harus kalian tahu. Supaya kalian dapat IPK 4, jangan sampai kalian ngelakuin hair. Hair itu apa sih kak? Hair itu adalah istilah untuk remedial. Remedial atau pengulangan mata kuliah. Jadi misalkan gini, kalian itu dapat nilai D atau nilai E atau nilai C. Nah, nilai C ini optional, kalian boleh ngulang atau boleh enggak gitu. Jadi kalau C terserah kalian, kalian bebas mau ikut remedial atau enggak. Tapi kalau D sama E itu wajib ikut remedial ya. Nah, kalau misalnya kalian ikut remedial, kalau zaman aku waktu itu bayarnya satu mata kuliah remedial 100.000. Tapi aku nggak tahu apakah di tahun kalian harganya tetap sama 100.000 per mata kuliah atau enggak. Tapi kalau misalkan kalian harganya udah lebih mahal, coba boleh dong komen di bawah biar aku juga tahu dan teman-teman yang lain yang nonton juga tahu berapa sekarang remedial di BSI. Boleh komen ya guys di bawah per mata kuliah berapa sekarang harganya kalau remed. Nah, itu sebagus apapun nilai kalian, misalkan ketika remedial kalian dapat nilainya itu 90, sebagus apapun kalian gak akan dapat nilai A. Kalau nilai A itu kan 80-an ya, di BSI itu 80-an baru dapat nilai A. Sebagus apapun kalian dapat nilainya saat remedial, misal dapat remedial itu nilai 90, itu gak bakalan bisa dapat A. Mentok-mentok itu nilainya B guys, remedial itu mentok-mentok nilainya B. Jadi nggak bakalan bisa tuh guys kalian dapat IPK 4 kalau misalkan kalian udah ada satu mata kuliah yang remedial. Jadi usahakan ketika kalian udah fokus nih, kalian punya tujuan, oh iya aku mau dapat IPK 4 nih, mau cum laude nih biar naik ke panggung, ke podium, dipanggil jadi lulusan terbaik. Itu usahakan jangan sampai ada satu pun mata kuliah yang remedial. Karena selain sayang uang ya, kalau aku jujur aku sayang uang, kayak satu mata kuliah 100.000. Coba anggaplah ada 3 mata kuliah yang remed, berarti kan udah 300.000 dong. Sayang gak sih duitnya, mending buat yang lain. Kayak nyesek juga ya kalau dapat nilainya turun gitu. Jadi rajin-rajinlah belajar ya guys. Pokoknya jangan sampai remedial ya teman-teman. Itu aja sih, semoga kalian suka sama tips yang aku berikan ini ya. Dan juga yang tadi tuh, jangan sampai teman kalian tahu IPK kalian atau tanggal ulang tahun kalian, tanggal lahir kalian, karena tanggal lahir kalian itu bisa diakses loh sama teman-teman kalau misalkan teman-temannya usil gitu ya, kepo, suka dibuka. Makanya aku pun selama kuliah kayak, kamu ulang tahunnya kapan, aku selalu nggak ngasih tahu ulang tahun aku kapan. Bukan karena nggak mau dirayain bareng-bareng sama teman, bukan karena itu, tapi karena aku takut tugas aku gitu kayak dibuka. Karena aku punya pengalaman yang cukup nggak enak gitu ya. Pernah juga waktu itu teman aku satu orang tahu kan tanggal lahir aku. Terus aku pernah ngerjain tugas dan tugas aku dibuka. Kenapa aku bisa tahu tugas aku dibuka? Karena aku ngecek lagi kan. Jadi semalamnya itu aku udah ngerjain tugas. Terus besokan aku mau ngecek lagi kan, udah dinilai apa belum nih tugas aku. Tiba-tiba link tugas yang udah aku kirim itu nggak ada, jadi kayak dihapus gitu. Dan aku bingung nih siapa yang ngebuka ya. Berarti kan ada dong orang yang tahu tanggal lahir aku. Jadi semenjak itu aku kayak sering ngecek, nih takutnya dihapus lagi nih link tugas aku kayak gitu. Jadi takutnya dianggapnya sama dosen aku nggak ngerjain tugas, padahal aku ngerjain tugas. Tapi alhamdulillahnya karena aku ngecek besokannya tuh tugasnya nilainya berapa, kan kosong tuh linknya, terus langsung aku kirimin lagi linknya, jadi masih bisa dinilai sama dosennya, jadi nilainya nggak dapat 0 gitu teman-teman. Sering-sering ya dicek ya aplikasi kalian, karena ada juga dosen yang ngasih tugas tapi nggak ngabarin lagi di WA gitu, jadi dia ngabarinnya langsung di website. Nah kalau misalnya kalian nggak sering-sering ngecek website atau aplikasi,
tahu-taunya ada tugas, terus teman kalian juga nggak kasih tauin kalau ada tugas, tapi kalian belum ngerjain, takutnya nilai kalian tuh nol. Karena tugas itu kan ada deadline-nya ya, ada batas waktu pengumpulan maksimalnya. Sedangkan kalian nggak tahu, kalian nggak ngerjain, kalian nggak kumpulin, ya udah nilainya nanti nol. Kalau misalkan nilainya nol, gimana kalian mau dapat IPK 4 guys? Gimana kalian mau dapat nilai A? Gitu. Jadi sering lah rajin buka aplikasi dan website ya, dan rajin-rajin juga untuk belajar. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku berikan tipsnya. Semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi adik-adik mahasiswa kuliah BSI, semangat. Dan kalian jangan putus asa selama kuliah di BSI. Nggak apa-apa kalau misalkan kalian temennya sedikit, yang penting teman kalian berkualitas, nggak usah berkecil hati. Karena aku pun juga begitu kok semasa kuliah, kayak aku mikir, kok teman aku dikit banget ya gitu. Aku bukannya tipe yang terlalu pemilih temen, nggak. Cuman kalau misalkan temen itu udah agak membawa pengaruh buruk ke aku, kayak sering ngajakin nongkrong sampai kayak lupa tugas kuliah, itu bakalan aku cut off juga sih. Jadi kayak nggak mau terlalu jauh gitu, takutnya kebawa arus main kemana-mana di luar batas. Jadi ya udah, nggak apa-apa, yang penting nilai kalian tetap aman. Nggak apa-apa teman kalian dikit, yang penting berkualitas. Oke, segitu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.